Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sementara ini membawa cucu dan keluarga untuk melakukan wisata edukasi ya. Jadi seperti gambar ini, anak-anak itu ikut sebagai tenaga pemadam kebakaran ya. Jadi ada prosesi yang dilakukan yang melibatkan anak-anak yang turut berwisata itu untuk melakukan seakan-akan dia petugas dari pemadam kebakaran ya. Dia ikut di mobil pemadam kebakaran untuk menuju suatu tempat di mana dilakukan penyemprotan ya. Anak-anak sendiri yang langsung ikut penyemprotan. Kemudian beberapa tempat seperti yang terlihat di gambar ini, anak-anak berfungsi sebagai dokter gigi ya. Jadi bagaimana caranya gigi dibersihkan, kemudian dia dilatih untuk sikat gigi yang benar, dan prosesinya itu alhamdulillah mulai masuk, dia dikasih pengarahan, kemudian langsung dia praktek seakan-akan dia sebagai dokter untuk memeriksa gigi pasien ya. Dan terakhir dia sikat gigi, diajar bagaimana caranya sikat gigi. Nah, ini ada tempat yang memperlihatkan bagaimana penataan kawasan perkotaan ya. Ada lagi tempat rekreasi yang melibatkan anak-anak itu dalam melakukan penanganan tindakan-tindakan darurat ya. Jadi betul-betul ada edukasi yang diberikan kepada anak-anak dalam rangka mempersiapkan situasi dan kondisi di mana dia bisa berperan dan terhindar dari bahaya-bahaya yang akan terjadi dari suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka, satu eksiden yang bisa membahayakan. Di situ diperkenalkan kepada anak-anak bagaimana kalau terjadi hal yang seperti itu dia bisa terhindar dari bahaya yang terjadi dan sekaligus bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian. Karena prinsip penanganan bencana itu bahwa dirinya dulu harus diamankan, dia harus berada pada posisi aman dulu, baru dia berpikir untuk bisa menolong orang lain. Nah, ini diajarkan di lokasi rekreasi ini, sehingga pengunjungnya memang luar biasa ya. Karena orang tua di Jakarta ini kan pada tahu kalau terjadi ada kondisi-kondisi darurat, anak-anak itu perlu melakukan tindakan-tindakan secara mandiri dan dengan pengalaman pendidikan di wisata edukasi ini ya, tentu akan mempunyai dampak yang bagus. Dan banyak di sini anak-anak ya seperti di gambar ini menangani pasien gigi. Ada lagi dia melakukan aktivitas membuat kue, membuat biskuit, bahkan membuat mie ya. Di tempat perawatan gigi ini banyak menyita perhatian karena saya punya cucu ini kan sudah terbiasa dengan alat-alat seperti ini di klinik Nabila ini. Jadi dia tertarik untuk berlama-lama di ruang perawatan gigi. Dia sendiri dikasih pakaian ala dokter dan diberikan alat-alat
yang bisa melakukan seakan-akan bertindak selaku dokter. Dia periksa gigi pasien. Jadi boneka itu ya, boneka ini yang dikasih baring, dikasih tindakan, kemudian boneka itu yang dikorek-korek giginya dengan alat peraga dari peralatan klinik gigi yang ada di dalam kawasan itu. Banyak, termasuk bagaimana kalau anak-anak naik mobil angkutan umum ya, diperlihatkan caranya naik, kemudian supaya aman, duduknya seperti apa. Jadi ada base yang menjadi alat peraga, anak-anak naik di situ duduk dengan rapi, dan semua itu mengandung nilai-nilai pembelajaran. Nah, ketika anak naik di bus, ada lagi yang dia bikin kue ya, jadi anak-anak terlibat dalam bikin kue sampai kuenya jadi betul. Jadi setelah dia praktek bikin kue, dimasukkan di oven sampai jadi ya, dia bawa pulang sebagian dari kue yang dia bikin. Jadi memang terkesan. Tiketnya masuk ini agak mahal memang ya, tapi ada beberapa prosesi di dalam yang memang bisa menarik anak-anak karena dia terlibat langsung ya, termasuk seperti dia bikin mie itu. Setelah pulang dia dikasih oleh-oleh mie yang dimasukkan dalam kemasan seperti tas yang transparan ada di dalam. Nah, ada lagi prosesi di tempat ini yang memperlihatkan anak-anak itu melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam keseharian itu bisa dilihat secara nyata. Jadi praktek-praktek yang dia lakukan ini semata-mata untuk pengenalan saja sebenarnya, tapi dia turut dilibatkan seperti tadi, bagaimana dia seakan-akan sebagai tenaga pemadam kebakaran, ada lagi sebagai dokter, ada lagi sebagai polisi ya. Jadi saya punya cucu terkesan itu di waktu dia menangkap pencuri ya, jadi karena dia sendiri yang disuruh pegang pencurinya bawa ke kantor polisi. Jadi prosesinya memang menarik sekali bagi anak-anak. Termasuk di perawatan gigi ini, setelah pulang saya lihat ini ada perubahan. Kalau semula dia selalu di komando untuk melakukan sikat gigi, terutama kalau mau tidur, sekarang dia dengan inisiatif sendiri sudah begitu sudah masuk di ruangan tidur, terlebih dulu dia sikat giginya kan, karena mungkin ini efek dari terlibatnya dia seakan-akan dia sebagai dokter yang diajari bagaimana menyikat gigi yang benar. Nah, jadi ya alhamdulillah ada efek yang positif yang terjadi dalam perilaku kesehariannya, bahwa ya untuk kondisi-kondisi yang seperti itu tidak perlu lagi diperintah, karena diajari bahwa kebutuhan sikat gigi sebelum tidur itu sangat penting dalam rangka memelihara kesehatan gigi. Ya, saya lihat memang cukup besar pengaruhnya. Ya, tapi yang paling penting ini karena ya neneknya dokter gigi, dan untuk membuat klinik gigi itu dibutuhkan modal yang cukup besar. Tentu harapan neneknya ini dibawa ke rekreasi edukasi seperti ini, supaya mudah-mudahan dia ketika besar dia tertarik untuk
memperdalam ilmunya di bidang kesehatan gigi dalam rangka mewarisi ilmu neneknya, sekaligus juga bisa memanfaatkan aset-aset yang selama ini diadakan untuk membuka klinik gigi yang disebut klinik Nabila ya. Jadi klinik Nabila ini termasuk namanya saya punya cucu yang pertama itu yang dijadikan nama klinik itu, dan ya mudah-mudahan ketika dia sudah masuk perguruan tinggi bisa memilih jurusan kedokteran gigi untuk melanjutkan profesi neneknya ini sebagai dokter gigi. Di tempat lain ada lagi anak-anak itu berperan selaku orang yang menangani kondisi-kondisi yang terkait dengan pertolongan bagi masyarakat ya. Jadi gambar di video ini memang saya kira lebih panjang itu yang memberikan bagaimana seorang dokter gigi itu melakukan kerja-kerjanya. Di samping diperlihatkan juga ya bagaimana bus melakukan operasional dan penumpangnya itu diajari bagaimana naik bus, mencari tempat duduk setelah di dalam bus, dan yang paling penting bagaimana bisa mendapatkan karcis untuk menaiki bus. Nah, di sini kelihatan prosesi sebagai dokter gigi ini rupanya disponsori oleh Pepsodent ya. Ini di gambar depannya itu jelas sekali. Tapi saya kira itu ada kontribusi dari perusahaan itu untuk turut melakukan supporting untuk pelaksanaan bagaimana merawat gigi secara benar ya.